Shalom, apa kabarnya sore ini? Luar biasa, kita perlu bersyukur ibu-ibu karena kita masih ada sampai sore ini. Karena tidak semua orang bisa merayakan Natal, tidak semua orang diberi izin hidup sampai hari ini. Tapi kita sampai hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita merayakan Natal sore hari ini, kita bersyukur karena Kristus Yesus datang ke dalam dunia membawa pengharapan. Dan harapan di dalam Kristus itu harapan yang pasti. Ya, kalau kita berharap pada manusia itu saudara pasti mengecewakan, benar enggak? Berharap kepada manusia, menaruh harapan kepada manusia, itu pasti mengecewakan. Siapapun, suami bisa mengecewakan. Iya Pak ya? Kok kompak ngomong iyanya? Ya, semua pada mengecewakan di suaminya ya. Ya. Suami itu pasti bisa mengecewakan. Orang tua bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan. Tapi harapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Kenapa Tuhan Yesus datang membawa harapan saudara? Karena hidup tanpa harapan itu berat. Saya pernah ketemu satu orang saudara, dia seorang pemain basket tetapi dia divonis kena kanker. Lalu dia ngobrol sama saya, dia bilang gini, saya tanya sama dia, kok bisa ya kamu kan olahragawan. Ya, olahragawan makannya sehat. Ya, tubuhnya sehat, tiba-tiba divonis dia kena kanker. Lalu saya bertanya sama dia, kenapa bisa? Dia bilang, dan dia anak Tuhan. Dia bilang, saya juga bertanya Bu, ya, hidup ini sehebat apapun kita menjaganya, sehebat apapun kita memproteksinya, tetap ingat saudara, sering kali hidup tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau. Benar nggak? Kurang apa olahragawan, makannya dijaga, nggak makan minyak-minyak, kena kanker. Lalu dia bilang, saya hanya berharap sama Tuhan Bu dan saya berdoa. Lalu karena dia kena kanker, dia harus masuk rehabilitasi anak-anak kanker. Dan ketika di sana ternyata banyak anak-anak kecil yang SD itu sudah divonis kena kanker. Jadi di sana itu justru dia mulai melayani anak-anak ini saudara. Karena anak-anak ini kan ya mereka juga nggak tahu, bayangkan masih kecil tapi sudah kena kanker. Dia bilang di sana akhirnya Bu, saya itu dipercayakan Tuhan pelayanan. Saya melayani anak-anak yang kena kanker. Saya bertanya sama Tuhan dan Tuhan itu ngomong begini, ya kalau kamu nggak kena kanker, kamu nggak bisa melayani mereka. Dan mereka nggak akan percaya apa yang kamu ngomong. Tapi kalau kamu juga kena dan kamu tetap berharap kepadaku, kepada Tuhan, dan kamu menunjukkan hidup dalam pengharapan, maka mereka akan percaya. Ya benar juga sih saudara, kalau orang kena kanker lalu kita datang ngomong, kamu tetap kuat, berharap sama Tuhan, dia akan dalam hati gini, pret, lu kan gak kena. Gampang aja lu ngomong begitu. Tapi kita ini kena. Lalu dia bilang begini saudara, tapi Bu yang saya perhatikan itu ya, kenapa kita ini harus punya pengharapan? Itu anak-anak selama dia itu masih semangat dan masih punya pengharapan, masih berharap sama Tuhan, itu mereka survive. Mereka berjuang, mereka sehat. Ya, semakin hari perkembangannya itu semakin bagus. Tapi kalau saya lihat anak-anak yang sudah tidak punya pengharapan dan mereka berhenti berharap, itu langsung Bu, drop, nggak lama mati. Dia bilang ya rata-rata mereka yang anak-anak Tuhan, mereka punya pengharapan. Mereka berdoa dalam nama Yesus.
Ya, mereka berharap kepada Tuhan, baca Alkitab, itu saya melihat perkembangannya bagus. Tapi ketika orang-orang yang tidak punya pengharapan, ya, mereka cepat sekali mati. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia membawa harapan, pengharapan di dalam Kristus itu pasti, saudara. Dan karena Tuhan tahu, saudara, orang itu kalau sudah hidup tanpa pengharapan, maka dia seperti orang yang kalah sebelum berperang. Banyak orang Kristen kalah sebelum berperang. Karena dia sudah apatis, dia udah gak peduli, dia udah masa bodoh, ngapain, sudahlah. Mau suamiku bertobat, mau kagak, urusannya lah, gue gak peduli. Mau anak saya seperti apa, biarin aja lah, toh hidup juga sudah begini, ancur-ancur sekalian. Ada begitu banyak orang Kristen di luar sana yang mereka itu hidup sudah tidak punya pengharapan. Bukan di dunia ini, saudara, di sekelilingmu saya mendapati begitu banyak orang yang sudah hidup tanpa pengharapan. Dan Yesus datang ke dalam dunia, dia datang membawa pengharapan yang dunia gak bisa beri. Kita gak bisa mengharapkan apapun dari dunia ini. Sebab harapan dari dunia ini semuanya tidak pasti. Apa yang kita mau taruh harapan? Kepada uang, kepada harta. Kita bisa melihat kasihan saudara-saudara kita yang dalam waktu sekejap kena bencana, banjir bandang datang sampai serumah-rumahnya itu. Makanya kemarin saya melihat video tentang penyelamatan diri ketika mengalami bencana alam. Hari-hari ini BMKG terus memberi sosialisasi kepada masyarakat untuk mereka bisa mengerti bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Saya sama suami lihat, saya bilang ini loh saya videonya. Pertama dia bilang begini, selamatkan barang-barang berharga taruh di koper seperti surat-surat berharga, ijazah, akte dan lain sebagainya taruh di satu koper. Di koper itu juga harus ada baju hangat, ada makanan sedikit. Jadi kalau terjadi apa-apa, segera lari dulu bawa koper itu. Saya bilang sama suami, waktu kita lihat itu video air banjir bandang datang, ada yang bisa lari bawa koper? Makanya saudara ya, kalau kita melihat itu saudara ya, saya bilang sama suami saya, aduh kayaknya kita mau nonton video ini kayaknya udah deh, gak usah ditonton deh. Sekarang ini berharap sama Tuhan saja deh. Itu bagaimana mungkin lari, tiba-tiba air datang dari atas, rumah-rumahnya, setanah-tanahnya itu semua terbawa semua. Nggak ada kesempatan buat lari. Apalagi bawa surat berharga. Nggak ada kesempatan. Ketika sesuatu datang, makanya saya bilang tidak ada yang bisa kita taruh pengharapan kita kepada sesuatu yang di dunia ini. Karena dunia ini tidak kekal, tidak abadi, mau harta, mau rumah, mau apapun. Jangan pernah taruh pengharapanmu kepada sesuatu yang tidak pasti, kata firman Tuhan. Kalau kita lihat saudara, makanya saya itu sekarang juga orang bilang, Bu, kalau bikin pagar rumah itu yang besar supaya aman, tidak ada pencuri, nggak ada maling datang. Saya bilang itu di Jakarta kasus-kasus pembunuhan, perampokan. Itu rumah-rumah yang pagarnya itu sudah tinggi, ada satpamnya 6. Iya. Ya, itu kasusnya yang Pak Dodi dulu di Jakarta yang mati di perumahan mewah. Itu masuk pagar udah ada security. 2 pos security dilewati. Sampai di rumah ada satpam. Sama satpam-satpamnya diikat di dalam kamar mandi. Apa yang bisa kita taruh pengharapan kita di dunia ini, saudara? Ada satu pun yang bisa menjamin apapun kecuali kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Makanya dia datang membawa pengharapan. Karena Tuhan tahu betapa menyedihkan sekali kalau orang hidup tanpa pengharapan. Atau menaruh pengharapan yang salah pada tempatnya.
Berapa banyak orang stres ketika berharap pada harta, pada kekayaan, pada saham, pada uang. Ketika semuanya hilang, ya bisa gila juga. Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu Debbie, saya sedih Bu, kenapa uang saya hilang Bu, berapa? 2,5 miliar, di mana? Di saham. Memang dari awal ibu taruh 2,5 M? Enggak Bu, saya dulu taruh dari awal itu 100 juta. Terus naik. Saya tambah lagi Bu 200 juta. Sampai terakhir katanya sudah 2,5 M uangnya. Terus waktu saya mau ambil dia bilang rugi. Terus saya stres Bu, hilang uang 2,5 M. Ibu jangan bilang hilang 2,5 M. Hilangnya cuma 200 juta loh. Enggak Bu, 2,5 M. Ibu taruhnya berapa? 200 juta, hilang berapa? 2,5 M. Gila kau, gila nanti gila. Lama-lama gila beneran. Tapi terakhir sudah jadi 2,5 M. Enggak usah kau bilang 2,5 M Bu, otakmu meledak nanti. Ingatlah kau taruh waktu itu uang berapa? 200 juta, ya udah 200 juta, lebih gampang melupakan. Amin. Kenapa ibu taruh uang di situ? Ya karena saya berharap ada harapan supaya dapat uang banyak. Ternyata malah hilang. Yang hilang berapa? 2,5 M. Gila enggak? Gila. Kalau ingat 2,5 M, gila saudara. Bu, tolong disetting ulang otaknya ibu, disetting ulang ya. Bilang sama otakmu dan hatimu, yang hilang uangmu bukan 2,5 M, 200 juta. Karena kalau ibu taruh terus di otak 2,5 M, 2,5 M, saya takut besok ibu lari-lari di jalan. Berat mikirin 2,5 M Bu, mending mikir 200 juta aja. Ini harapan palsu. Kalau orang sekarang bilang apa itu PHP? Pemberi harapan. Dan banyak orang mau percaya sama harapan palsu. Mari kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Hidup ini enggak usah terlalu neko-neko. Berharapnya itu juga nggak usah yang alay lebay, amin. Mari kita menguasai diri menurut ukuran iman, supaya kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, itu pengharapan yang benar dan kita tidak akan pernah dikecewakan. Manusia hidup tanpa pengharapan stres saudara. Coba kita baca dulu satu ayat firman Tuhan. Ya, Roma pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian saudara, baca 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin saudara. Di ayat ini berkata bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, percaya kepada Kristus, kita dibenarkan. Ya, kita ini ketika diperdamaikan dengan Kristus, kita dibenarkan oleh Kristus, Dia lahir membawa pengharapan dan damai sejahtera. Waktu kita dibenarkan karena iman, dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Makanya saya bilang selalu gini, orang kalau sudah diperdamaikan dengan Tuhan, menerima Kristus di dalam hidupnya, lahir sebagai juru selamat, dia pasti hidupnya damai. Amin. Kalau orang itu saudara sudah berdamai dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan baik, maka dia pasti hidupnya damai. Tapi kalau ibu-ibu tiap hari marah-marah di rumah, itu pasti hubungannya dengan Tuhan rusak.
Nggak usah angkat tangan. Saya bisa lihat wajah-wajahnya dari sini nih. Yang tiap hari di rumah marah. Coba perhatikan, kalau kau jauh dari Tuhan, hidupmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan rusak, pasti kau nggak ada damai sejahtera. Dan hubunganmu dengan sesama juga pasti rusak. Sama anak bertengkar, sama suami bertengkar, ada yang begitu di sini? Nggak usah angkat tangan. Saya baptis ulang, saya rendam 15 menit. Buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Jangan engkau berkata sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, sudah diperdamaikan dengan Tuhan, tapi di rumah hidupnya tidak membawa damai. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan itu hidupnya damai, saudara. Justru kalau suaminya lagi galau, lagi bete, ibu-ibu kau datang membawa damai. Berkata sama suamimu, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Kita punya Tuhan. Ayo kita berharap kepada Tuhan. Saya ini dulu mendampingi suami saya. Kami menikah itu mulai dari susah. Tinggal di rumah RSSSSSSS. Rumah sangat-sangat sempit, susah selonjor. Iya betul, jangan tertawa, ini benar. Ya, ruang tamunya kecil, cuma satu kursi, kamarnya satu, tidur berlima. Sempit. Kadang-kadang ada duit, dulu kami memulai mencoba usaha percetakan suami saya, kita bikin renungan-renungan Kristen. Distributornya semua pendeta di daerah-daerah. Pendeta ini juga dapat uangnya dengan iman. Jadi mereka itu suka bayar nggak tepat waktu. Kalau dia kurang iman, ya kurang setoran. Jadi kadang ada pendeta yang sudah nggak bayar 6 bulan. Padahal kami ini harus produksi tiap bulan, saudara. Ya, kalau saya telepon pendetanya, nada tunggunya begini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Dalam hati saya bilang sama suami, enggak usah kau tagih. Dia mau bilang, Allah aja mengerti. Masa kau tidak mengerti? Udah kita lewati itu. Nanti di SMS, Pak, tolong Pak, sudah tanggal jatuh tempo. Sabar Bu, saya ini lagi misi penginjilan di desa. Allah mengerti. Ya udah. Lah itu kalau 1 distributor, 2 distributor, 3 distributor, mandek dek. Gak bisa bayar kita. Kalau gak bisa bayar, toko kertas gak bisa kasih kertas, kita gak bisa nyetak. Itu sering terjadi, saudara. Saya lihat suami saya ini udah lesu duduk. Memang kita nggak ada modal, pakai iman waktu itu usaha. Ya, bahkan dulu saya hamil besar tuh anak pertama, saya nyusun buku sampai jam 1 malam. Saya susun sendiri tuh, saudara. Renungan dijegloki sendiri, lalu bawa di tempat pemotongan, baru didistributorkan ke toko-toko buku rohani. Saking memang dengan iman semuanya. Kadang suami saya sudah duduk, saya tahu dia ini nggak ada duit. Saya bilang, kenapa saya? Besok jatuh tempo toko kertas, kita nggak bisa nyetak, ini belum ada distributor yang bayar. Saya bilang, berdoa ya. Tuhan itu pasti bisa buka jalan. Ya, mungkin imanmu nyampe, tapi aku enggak. Kata suami saya berusaha menguatkan dia, mengajar dia untuk berharap yuk sama Tuhan. Nanti dia pergi, saudara, saya yang deg-degan. Tapi di depan dia saya harus terlihat kuat. Karena kita ini wanita adalah penolong. Diam-diam laki itu makhluk yang lemah. Jadi mereka butuh penolong. Saya kuatin suami saya, dia bilang gimana caranya gini. Udah percaya ada harapan, nanti kita berdoa. Dia pergi, saya berdoa. Satu kali dia bilang gini, gimana ya saya besok itu nggak bisa. Saya bilang,
Saya tetap berharap sama Tuhan. Berharap bagaimana? Saya ini sudah telepon semua distributor, nggak ada yang bisa bayar dalam waktu dekat ini. Saya ini bilang begini, kamu percaya nggak? Kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan tuh nggak mengecewakan loh. Terus dia bilang gini, iya mau berharap bagaimana? Saya bilang gini, besok itu pasti duitnya ada. Dari mana kamu tahu? Ya berdoa. Pagi-pagi suami saya mau berangkat ke gereja, karena dia dulu koordinator musik. Dia bilang, aku mau pergi ke gereja dulu, mau itu lihat anak-anak musik latihan. Saya bilang, iya nanti kamu pulang, mampir di ATM ya, lihat duitnya ada. Dia bilang gini, kamu telepon distributor siapa yang mau transfer? Enggak, saya enggak telepon, semua sudah bilang enggak bisa bayar. Terus kenapa kamu pede banget? Ya berharap sama Tuhan. Oke ya, biasanya sih kalau kamu yang ngomong begitu biasanya memang terjadi. Iya pergi aja dulu. Enggak lama saudara, baru jalan nih saudara. Saya kira-kira dia belum sampai di gereja, tiba-tiba telepon saya. Aku di ATM ini enggak ada duit. Memang laki-laki itu ya pakai logika dia. Saya bilang kan tadi saya bilang habis latihan di gereja, pulang baru lihat. Cuma selisih berapa jam loh? Sama aja kan? Enggak, nanti. Dia bilang, kamu telepon siapa? Siapa? Terus kok kamu pede banget? Ya berharap toh sama Tuhan. Bener loh ya, habis latihan aku cek. Iya latihan dulu, latihan tuh sekitar 2-3 jam lah. Saya berdoa saudara, Tuhan, aku nih berharap kepadamu Tuhan, tolong buka jalan, gerakkan satu aja distributor itu supaya dia transfer Tuhan, biar kita bisa bayar tunggakan hari ini. Saya nangis sama Tuhan saudara. Waktu sudah jam-jam kira-kira suami saya pulang, saya sudah deg-degan menunggu. Tiba-tiba dia telepon, iya kenapa? Kamu pasti ada telepon distributor toh? Enggak, kenapa? Ini aku di ATM. Terus kau sudah lihat? Sudah. Terus ada duitnya. Ada saudara. Ya. Ketika kita ini menjadi istri yang berdamai dengan Tuhan, kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan tuh membela. Ya, Tuhan tuh membela. Dan saya terus melihat akhirnya bulan depan begitu lagi. Begitu lagi ada satu distributor besar di Solo yang kami harapkan. Waktu itu saya sudah tagih, dia bilang gak bisa, gak ada, belum ada yang store, nanti aja lain kali. Saya besok mau keluar kota. Pendeta juga ini. Saya bilang ya sudahlah, dia udah marah-marah juga, lebih galak dia daripada kita. Sekarang ini kita ngutangi orang harus hati-hati saudara, karena waktu mau tagih kita harus minta maaf. Ya mau tagih aja maaf pak, maaf banget pak. Itu duit saya bisa ndak dibalikin pak ya, soalnya kami ada perlu banget. Perasaan yang utang siapa saudara? Kita makanya jangan pinjemin duit kalau ndak siap mental. Karena zaman sekarang ini yang punya duit itu yang harus hati-hati. Kalau SMS boleh enggak, izin ya, uang saya bisa dibalikin enggak karena saya ada perlu banget. Kita menunggu jawabannya dengan deg-degan. Iya enggak? Ya, nanti dia balas gini, kayak uang 1 M. Cuma uang 10 juta juga. Padahal dulu waktu minjem, memohon-mohon. Terus saudara dia udah marahin kita, suami saya bilang begini, ya udah dia udah marah-marah gitu nggak bakalan. Bapak besok mau keluar kota, iya saya besok mau keluar kota, ya doakan saja duitnya ada. Besoknya saudara, kan saya sudah nggak berharap dia bilang dia keluar kota, kita cuma tunggu transferan aja masuk. Besoknya kita pergi makan di rumah makan murah-murah, kalau di Solo itu banyak rumah makan POW itu loh, ngambil-ngambil sendiri kan. Saya itu milih tempat duduk. Tiba-tiba saya duduk, saya lihat ada satu bapak di sebelah saya. Ternyata bapak itu. Padahal dia bilang dia mau keluar kota.
Dia bawa tas saudara, saya duduk saya langsung ini. Lah bapak katanya keluar kota, ini duitnya mesti ada di dalam tas ini. Saya buka tasnya ada duit. Saya bilang bayar sekarang pak, dia bayar hari itu. Tuhan itu ya kalau mau bikin perkara ya. Itu kita mau makan, saya sama suami saya bilang makan di sana. Saya bilang enggak di situ, di sana aja di situ. Ternyata Tuhan tahu ada di situ dia nih. Ya, Tuhan mau kita terciduk dia di situ. Langsung saya buka tasnya, ada duit saudara segepok begini. Mana pak? Bayar saya dulu pak. Kalau nggak ketemu hari itu dia nggak bayar kita loh. Tapi itu cara Tuhan. Saat kita ini hidup mau melekat dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sekalipun ada jalan-jalan buntu yang tertutup, saudara suamimu itu membutuhkan dukungan dan pertolongan bagi yang masih punya suami. Yang enggak punya enggak usah cari. Jangan ya dek ya. Hidup sama Tuhan saja ya, enggak usah nikah lagi ya. Nanti stres loh kalau nikah lagi ya. Mending berdoa aja buat anak cucu dan enggak usah kawin lagi. Amin. Karena kadang ada juga ibu-ibu tuh yang mencari-cari persoalan dan pergumulan. Ya, udah enak-enak, hidup sendiri, jatuh cinta. Ya, jatuh cinta sama laki-laki yang salah, akhirnya pupuslah harapanmu. Kalau sudah begitu mau apa lagi ya? Berharap aja sama Tuhan. Yesus berkata, aku ini bisa menjadi suamimu bagi ibu-ibu yang sudah gak punya suami. Jadikan Tuhan saja tempat pengharapan kita. Dikatakan di sana saudara, karena kita ini sudah dibenarkan, kita beroleh iman dan iman itu menjadi jalan masuk kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah, dikatakan di sana. Kenapa? Di dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Wow, saudara betapa tahu kemuliaan Allah itu wownya seperti apa? Saat kita menerima kemuliaan Allah. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, seberapa besar pun persoalanmu hari ini, ketika engkau menerima kemuliaan Allah. Wow. Maka Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Ayo dengan iman. Masuk kepada kasih karunia supaya engkau dapat bermegah di dalam pengharapan. Apa yang bisa kita megahkan dalam hidup kita ini saudara, dikatakan bermegah di dalam pengharapan. Bermegah bukan karena perhiasan yang mahal. Bermegah bukan karena baju kita yang mahal. Kita bermegah bukan karena sesuatu yang ada. Saudara, ibu-ibu itu kepahitan gara-gara dia dituduh sama temennya pakai berlian palsu. Konseling sama saya, Bu Debi, saya ini sakit hati Bu. Kenapa? Teman saya tuduh berlian yang saya pakai itu palsu. Saya bilang gini, Bu, enggak ada pergumulan yang lebih berat Ibu. Ibu telepon saya ini cuma mau tanya itu, astagfirullah, subhanallah Bu. Enggak ada pergumulan yang lebih berat. Dia difitnah temennya, katanya dia pakai berlian palsu. Terus dia kepahitan sama temennya. Jangan bermegah pada sesuatu yang nggak abadi. Boleh pakai berlian, tapi kalau dituduh palsu enggak apa-apa, amin. Karena kan sekarang banyak berlian buatan Cina tuh, yang lebih mensilau, membahana daripada berlian asli tuh. Ya nggak apa-apa, santai aja. Terus dia bilang gini, saya mencari cara Bu untuk membuktikan bahwa berlian saya ini asli. Dia nggak tidur berhari-hari cuma pikirin itu saudara. Karena dia tidak bermegah dalam pengharapan, tapi bermegah kepada berlian. Jangan salah bermegah. Dia bilang satu kali Bu, saya ajak mereka ke mall yang ada toko berlian. Saya pakai berlian saya yang besar itu, yang dituduh palsu. Waktu lewat toko berlian, saya bilang, kita mampir dulu yuk lihat-lihat. Pas di situ ada mereka semua, saya bilang gini, Pak tolong timbang berlian saya ini. Terus ditimbang, oh iya Bu ini sekian karat, ini, mau dijual atau apa enggak, itu berapa harganya. Jadi teman-teman saya melihat bahwa itu asli. Dan dia enggak tidur bermalam-malam saudara gara-gara ingat itu berliannya dituduh palsu.
Jangan ada ibu-ibu yang seperti ini saudara ya. Kau boleh pakai berlian, tapi itu tidak mengganggu damai sejahteramu. Termasuk kalau berliannya hilang, amin. Kalau tidak siap hilang berlian, jangan pakai. Bilang kanan kirimu. Ya, kalau kau pakai berarti kau siap. Amin. Supaya kau jangan bermegah pada sesuatu yang bukan pengharapan kepada Tuhan. Enggak apa-apa, ya. Kalau hilang ya sudah, relakan saja. Ada ibu-ibu cerita sama saya, Bu, saya itu di apartemen buang sampah. Sampah di apartemen buang di lubang. Dari lantai atas tuh jatuh ke bawah. Begitu saya bongkar-bongkar cari berlian saya lagi gelap-gelap pakai tisu, tisunya kebuang. Ibu tahu saya turun ke tempat sampah di bawah, Bu. Aduh Tuhan Yesus, ini orang memang kalau hatinya sudah melekat pada berlian. Saya bongkar itu sampah-sampah ibu. Dia rela loh, rela melakukan apapun. Ya, karena yaitu dia bermegah di dalam yaitu kemewahannya. Jangan bermegah pada sesuatu yang bukan pengharapan yang pasti. Ibu-ibu, kau mau cantik boleh. Ya, tapi jangan kebangetan. Ya, udah tarik pakai benang. Tarik pakai kabel. Tarik pakai kawat. Semua udah benang, kabel, kawat. Tetap nggak puas, saudara. Nggak puas, terus. Suntik sudah semua, suntik, biar naik, biar apa. Tapi kau tidak akan puas ketika engkau bermegah pada sesuatu yang bukan di dalam Tuhan Yesus. Ayat ini berkata, kita itu di dalam kasih karunia, kita bisa berdiri dan bermegah dalam pengharapan di dalam Tuhan bahwa kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Ya, jangan bermegah pada sesuatu yang lain. Kita cantik harus, tapi jangan kebangetan. Saya nih kalau mau, saya mau di endorse klinik kecantikan terkenal loh yang dipakai artis-artis. Itu sekali cuci muka 16 juta, 15 juta. Ibu tinggal pilih treatment apa Bu, mau botox, mau filler, tapi syaratnya satu, all treatment unlimited. Cuma satu, tiap ibu treatment, ibu story aja di IG ibu sama di TikTok satu kali. Kalau saya mau, saya tanya sama suami saya di WA ini dari klinik ini. Menurutmu gimana? Suami saya bilang, enggak usah. Saya bilang, iya, saya juga takut kalau mati malaikat tidak kenal saya. Kata malaikat, dulu hidungmu pesek, kenapa sekarang jadi mancung? Ini bukan Debbie Basir ini. Menakutkan ya saudara. Enggak apa-apalah kayak begini aja lah. Yang penting kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bahwa kita akan melihat kemuliaan Allah. Ya, satu-satunya rahasia kecantikan yang Tuhan bilang begini. Kalau hatimu itu baik, maka wajahmu itu pasti berseri-seri. Pastikan di hatimu itu tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan, tidak ada iri hati, tidak ada sakit hati. Banyak orang rutin cek gula darah, rutin cek darah, rutin cek kolesterol. Tapi jarang orang cek. Coba cek saudara, kalau mau tidur malam cek hati. Tuhan, aku ini ada kepahitan enggak ya? Sama-sama ya. Oh sama iparku, karena ipar adalah maut. Bertobat. Oh aku ini ada kepahitan sama mertuaku. Oh aku ini ada kepahitan sama menantuku. Dalam nama Yesus aku mau buang Tuhan semua kekecewaan itu. Aku berdoa buat menantuku. Aku berdoa buat iparku. Begitu saudara. Kalau hati kita bersih, Tuhan bilang Kain, waktu Kain mau bunuh Habel. Dia berhari-hari mempertimbangkan maksudnya loh. Lalu Tuhan bilang, hai Kain, kenapa mukamu murung? Kalau hatimu itu baik, maka wajahmu pasti berseri-seri. Tapi kalau hatimu jahat, mukamu jelek. Biar kau mau botox, mau tarik benang, tarik kabel, tarik kawat tadi itu.
Kalau hati penuh kebusukan, iri hati, kepahitan, nggak bisa saudara. Orang lihat juga kita tetap kayak nenek sihir. Ya, mari kita jaga hati. Amin. Karena hati ini sumber segalanya. Bagaimana hati kita bisa tetap penuh dengan berkat Tuhan, damai sejahtera, waktu engkau menaruh semua pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Mau orang jahatin kita, mau orang apain kita, Tuhan aku berharap hanya pada kebaikanmu. Aku dijelekin, puji Tuhan. Aku difitnah begini, puji Tuhan. Maka kita akan melihat satu ayat lagi, ya, yang terakhir saudara. Kita lihat bersama di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 18 dan ayat 19. Efesus 1 ayat 18 dan ayat 19. Baca bersama 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow. Hai para wanita-wanita, yang kita butuhkan hari-hari ini adalah kekuatan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapat kekuatan dari Tuhan? Dikatakan, mari kita minta supaya Tuhan ini menjadikan mata hati kita itu terang. Kalau mata hati kita ini terang, maka kamu dapat mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilanmu untuk percaya pada Kristus. Saya nggak pernah meragukan pengharapan saya dalam Kristus. Waktu saya diusir dari rumah, saya nggak tahu saya mau kemana. Saya nggak tahu saya mau makan apa. Saya nggak tahu bagaimana saya memulai hidup tanpa ijazah sekolah. Waktu papi saya bilang, kamu keluar dari rumah, kalau kamu pilih jadi Kristen, tinggalkan keluarga, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus mau kasih makan, kamu pakai apa? Saya keluar dari rumah saudara. Rasanya tidak ada dasar lagi untuk saya berharap. Tidak ada ijazah, bagaimana saya mau hidup. Orang mau mendaftar jadi cleaning service saja perlu ijazah. Tapi hari itu saya tidak mau pupuskan pengharapan saya kepada Kristus. Saya berdoa, Tuhan taruh di hati saya, beri hati saya ini cahaya terang Tuhan, agar saya bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan saya untuk percaya kepada Kristus. Amin. Kalau kita mengerti, kita punya pengharapan di dalam Kristus itu. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Dikatakan biarlah kita ini berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hati kita ini terang. Makanya untuk bisa melihat pengharapan apa yang ada dalam Kristus, mata hati kita harus terang. Apa yang membuat hati kita gelap? Kepahitan, iri hati, sakit hati. Wanita ini cuma berputar-putar di sini masalahnya ini. Makanya Tuhan sulit berkati. Kita gampang tersinggung, kita gampang simpan kepahitan, kita gampang ya manasi suami supaya benci keluarganya. Jangan saudara. Makanya ada statement yang bilang begini, kalau hari ini suami masih baik kepada keluarganya, percayalah itu karena istrinya yang baik, bukan suaminya yang baik. Ya apa ya? Saya selalu ingetin suami saya, berkati mamamu, berkati kakakmu. Sudah kamu transfer belum? Saya ingetin. Ya, kalau hati kita terang, saudara, maka kita bisa melihat dan kita bisa tahu, dikatakan di sana, supaya kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilanmu itu. Sayang loh kalau kita tidak mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Kita menghabiskan hidup yang paling 70 tahun kata Alkitab, kalau kuat 80 tahun. Betapa sayangnya kalau kita hidup cuma berapa puluh tahun dan kita nggak ngerti pengharapan apa yang Tuhan janjikan buat kita untuk percaya sama Dia. Tuhan menyediakan kasih karunia demi kasih karunia. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Dia mau kita menggenapi setiap pengharapan yang Dia beri. Jangan sebut engkau Kristen kalau engkau tidak mengerti pengharapanmu di dalam Tuhan.
Saya suka gregetan lihat orang Kristen. Saya ini bukan dari Kristen. Tapi saya mata hatinya diterangi Tuhan sehingga saya bisa melihat pengharapan apa di dalam Kristus itu. Tapi banyak orang Kristen gak bisa lihat itu. Karena orang Kristen ini hidupnya cuma kepahitan, kecewa, iri hati, sakit hati, muter kayak bangsa Israel. Dan gak pernah selesai. Pahit sama ipar, pahit sama menantu. Alkitab bilang peperanganmu itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan setan, roh-roh jahat. Musuhmu bukan iparmu, tapi iblis yang sedang berusaha membuat kau ini bermusuhan. Mari kita belajar hari-hari ini untuk menaruh pengharapan kita dalam Kristus. Karena itu saudara, pastikan hati kita bersih. Amin. Pastikan tidak ada kepahitan supaya Kristus bisa lahir dalam hati kita. Supaya Kristus bisa bertata. Supaya dia bisa menerangi hatimu dan membuat engkau mengerti pengharapan apa yang ada di dalam dia. Selama kita hidup kita mau bilang Tuhan, kami mau mengalami pengharapan di dalam engkau. Saya undang para imam musik untuk maju ke depan.